Halo teman-teman semua, mari kita sama-sama belajar tentang tugas pemberitaan Injil. Nah, teman-teman tahu nggak? Tugas untuk memberitakan Injil, untuk membawa kabar baik kepada semua orang, itu merupakan tugas kita bersama. Tugas semua umat beriman, bukan hanya tugas para imam atau biarawan-biarawati. Mari kita ikuti proses pembelajaran ini. Setelah kita dibaptis atau setelah menerima sakramen pembaptisan, kita menerima 3 tugas Kristus, tugas Kristus. Yang pertama, tugas sebagai imam, tugas Kristus sebagai imam. Yang kedua, tugas Kristus sebagai nabi. Dan yang ketiga, tugas Kristus sebagai raja. Jadi kalau ditanya apa tugas Kristus, kita bisa jawab sebagai imam, nabi, dan raja. Dan setelah kita dibaptis, kita mengambil bagian di dalam tugas Kristus ini. Memberitakan Injil merupakan tugas kenabian setiap orang, semua umat beriman Kristiani. Nah, mari kita lihat dan dengarkan sabda Tuhan berikut ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya sampai ke seluruh dunia. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Jadi memang tugas pemberitaan Injil sudah diberikan Yesus langsung kepada para rasul dan termasuk kepada kita sampai saat ini. Nah, mari kita ikuti cerita atau pembelajaran berdasarkan kisah para rasul. Nah, mari kita lihat garis besar dari kisah para rasul. Kisah para rasul merupakan buku kedua yang ditulis oleh Lukas. Nah, Injil Lukas dan kisah para rasul ditulis untuk menyampaikan kisah tentang Yesus dan tentang gerejanya. Nah, di dalam Injil Lukas ini menceritakan kisah hidup Yesus dan pelayanan Yesus sampai pada kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Sedangkan di dalam kisah para rasul menceritakan peristiwa yang terjadi setelah peristiwa kenaikan Yesus, serta perjuangan dan perkembangan gereja hingga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, kisah para rasul ini terdiri atas 2 bagian penting. Yang pertama, tentang perkembangan jemaat Kristen di Yerusalem pada masa setelah kematian Yesus. Dan yang kedua, tentang pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus di banyak tempat. Nah, untuk bagian pertama ini, di sini dikatakan jemaat Kristen hidup dan bertekun dalam ajaran para rasul. Mereka berkumpul di tiap-tiap rumah dan memecahkan roti bersama. Mereka dikagumi banyak orang, sehingga Allah menambah banyak anggota baru bagi mereka. Walaupun demikian, iman akan Yesus membuat mereka semakin keras bertentangan dengan orang Yahudi. Pertentangan itu lama-lama memunculkan tindakan penganiayaan terhadap orang Kristen. Nah, ini ada tokoh Paulus, dan kalau kita lihat kisah penganiayaan atau cerita pertentangan antara orang Kristen dan orang Yahudi yang paling sadis adalah yang dilakukan oleh Paulus, di mana Paulus berusaha untuk mengejar-ngejar orang Kristen, para pengikut Kristus, dan membunuh mereka semua. Namun akhirnya apa yang terjadi? Paulus sendiri dipanggil, dirangkul oleh Yesus untuk menjadi pewarta Injil yang sangat-sangat militan. Sehingga di bagian kedua ini, dalam kisah para rasul, bercerita atau berkisah tentang pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus di banyak tempat. Allah menyertai karya misi yang dilakukan oleh Paulus dan murid-murid lainnya. Berkat karya misi tersebut, iman Kristen menyebar keluar Palestina dan menjangkau segala bangsa. Nah, luar biasa sekali bahwa para rasul pada masa itu sungguh-sungguh
membentuk jemaat yang kuat, yang solid dengan terus-menerus bertekun dalam doa, berkumpul bersama untuk memecahkan roti. Dan selain itu mereka pun juga bermisi keluar, mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Pengutusan untuk menjadi saksi Kristus. Tugas perutusan untuk menjadi saksi Kristus adalah panggilan untuk semua orang beriman. Sekali lagi saya katakan, tugas perutusan untuk menjadi saksi Kristus adalah tugas panggilan untuk semua orang beriman. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa sebab seperti putra diutus oleh Bapa, begitu pula ia mengutus para rasul. Sabdanya, pergilah, ajarilah semua bangsa, dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus memberikan kepada kita tugas perutusan untuk memberitakan Injil, membaptis semua orang dan menjadikan semua orang pengikutnya. Dan dengan demikian, ia senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, perintah resmi Kristus untuk mewartakan kebenaran yang menyelamatkan itu oleh gereja diterima dari para rasul dan harus dilaksanakan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, gereja mengambil alih sabda rasul. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini kata-kata dari Santo Paulus. Ketika ia dengan begitu bersemangat mewartakan Injil, ia sendiri mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Semoga ini pun dapat menjadi pedoman semboyan hidup kita dalam menjadi saksi Kristus. Celakalah saya jika saya tidak mewartakan Injil. Nah, dalam mengikuti ajaran Tuhan Yesus, gereja mengatakan di dalam dokumen gereja Lumen Gentium, maka dari itu gereja terus-menerus mengutus para pewarta sampai gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya, dan mereka sendiri pun melanjutkan karya pewartaan Injil. Sebab gereja didorong oleh Roh Kudus ikut mengusahakan agar rencana Allah yang menetapkan Kristus sebagai asas keselamatan bagi seluruh dunia terlaksana secara efektif. Dengan mewartakan Injil, gereja mengundang mereka yang mendengarnya kepada iman dan pengakuan iman, menyiapkan mereka untuk menerima baptis, membebaskan mereka dari perbudakan kesesatan, dan menyaturagakan mereka ke dalam Kristus, supaya karena cinta kasih mereka bertumbuh ke arah Dia hingga kepenuhannya. Semoga proses pembelajaran ini bermanfaat, menumbuhkan semangat di dalam diri kita untuk menjadi pewarta-pewarta Injil yang handal, yang militan di tengah dunia. Terima kasih dan Tuhan memberkati.